Ya, beliau tidak mau Jokowi menang, yang direpresentasikan oleh kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, lepas dari satu putaran atau dua putaran, saya mengatakan saya akan memenangkan Jokowi. Garis miring Prabowo Gibran. Dan potensi satu putaran. Iya, iya mau dia kan nggak bilang satu putaran, dua putaran. Iya, Pokoknya nanti yang akan terpilih 2024 adalah Prabowo Gibran. Saya challenge juga dengan beliau kalau ada yang menghubungkan, ya kita taruhan mobil. Mobil Alphard. Biar rame juga nih, Bang. Iya. Jadi nggak boleh salah ngomong lagi. Iya, tapi gini deh. Saya mobil Alphardnya sudah ada 2. Ngapain lagi Alphard? Taruhan seharga mobil Alphard. Seharga mobil Alphard varian tertinggi. Nah, saya kalau terima tantangan saya ini, ya silakan hubungi Bang Panangian. Biar yang jadi apa namanya juri saksinya Bang Panangian gitu loh. Siap. Bersedia Bang? Bersedia dong. Sebagai teman. Iya, jadi Mas Ep di forum itu kan mengatakan saya akan melakukan gerakan menggagalkan Pak Jokowi. Saya pada forum ini ya dan pada forum-forum yang mengatakan Mr. Ki akan mengatakan bahwa akan memenangkan Jokowi. Iya, kita lihat nanti siapa menang. Nanti taruhannya kita taruh di Bang Panangian. Kita bikin notariat. Iya. Jangan taruhan lah, hadiah. Iya. Saya bilang yang akan menang 2024 itu adalah Prabowo Gibran. Entah satu putaran, entah dua putaran. Sobat Panangian, kali ini saya gembira dan bahagia karena saya mengundang lagi kembali untuk ketiga kalinya sobat saya yang sangat istimewa. Saya selalu mengatakan dia ini bintang. Dan apa yang dikatakan pada episode pertama, rekaman di sini sekitar bulan lalu, kalau nanti Gibran benar-benar akan menjadi wapres Prabowo, akan terjadi gempa politik. Kira-kira gitulah, akan terjadi kejutan gitu. Tapi saya nggak berani mengatakan akan memberi sumbangan berapa persen. Nah, kedua, dan terjadi. Kedua, dia bilang struktur suara pada pemilu 2024 adalah bagaimana persepsi atau respon masyarakat terhadap approval rating dari Pak Jokowi. Dan terbukti approval rating Pak Jokowi itu nggak turun-turun dari 75 sampai 80. Kemudian, dia mengatakan juga bahwa suara dari Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud itu adalah bejana berhubung-hubungan. Jadi dulu waktu SMA di fisika kan kita belajar bejana berhubungan. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Sementara Anies katanya bejana sendiri gitu. Dan terjadi dan kelihatan ya. Terus kemudian dia katakan lagi dalam episode ketiga bahwa pertarungan presiden 2024 bukan hanya pertarungan presidennya, tapi master di belakang dari para presidennya ini, yaitu Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, dan Jokowi. Dan memang sepertinya kelihatan ya. Dan dia mengatakan dari awal pertama kali, ini ada potensi satu putaran. Nah itulah penyebabnya mengapa saya mengundang beliau sekarang. Selamat datang Bung. Ya, ini sangat seru ini. Saya beberapa hari yang lalu melihat Anda di sini, hampir ada 7 TV ada tuh. Dan anehnya, pertanyaan-pertanyaan mereka beda-beda angle-nya. Dari sudut mana. Dan terakhir saya lihat Anda mengatakan bahwa potensi satu putaran itu makin menguat. Setelah Kompas merilis data kemarin. Karena sebagian besar orang mengharapkan Kompas itu justru berbeda dengan 5 survei kemarin ya. 5 survei kemarin LSI DNJA, PSGR itu 42,9, indikator politik 45,8, Litbang Kompas 39,3, tapi undecided-nya 28. Sementara yang lainnya tuh di bawah 7%, 8%. Poltreking juga begitu 45,2, LSI Jayadi Hanan juga 45,6. Dan semua itu dilakukan pada awal Desember. Itu yang menarik tuh. Nah, terus gimana itu Kompas kok bisa begitu ya? Kok makin kesini makin undecided makin banyak. Iya. Pertama memang itulah salah satu perbedaan hasil survei Kompas dibandingkan dengan beberapa lembaga yang lain. Sebutlah misalnya indikator. Gitu ya. Saya mungkin agak sering menyebut indikator ini supaya masyarakat atau penonton nggak terlalu bingung lah. Jadi kalau mau membandingkan survei Kompas dengan siapa, bandingkan aja dengan indikator. Baik. Nah, yang berbeda dan unik dari Kompas itu adalah yang undecided-nya tuh besar, 28%. 28%. Ya. Kenapa itu menarik? Karena satu, biasanya
makin dekat dengan pemilu, undecided-nya makin kecil. Ya. Nah, survei Kompas sebelumnya Agustus 2023 undecided 15%. Nah, iya itu dia. Sekarang jadi 28. Naik. Jadi kalau linear ini kan misalnya 15 turun jadi 10 kan begitu Harusnya kan? yang masuk akal ya. Jadi sebenarnya survei Kompas itu menarik bukan cuma karena dibandingkan dengan lembaga lain, dibandingkan dengan survei dia sendiri sebelumnya pun aneh. Kenapa bisa gitu ya? Ya nanti abang undang aja, menurut saya Litbang Kompas ke sini. Nah, kita udah undang sih ya. Iya. Bastian Nainggolan ya. Tapi dugaan saya begini, ini kan metode surveinya itu ada yang membolehkan probing, istilahnya probing itu mengejar. Misalnya dijawab pilihan partai belum memutuskan. Nah itu ada pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya memilih cenderung kemana, ditanya lagi ulang. Oh, gitu. Itu namanya probing. Probing, Bang. Nah, biasanya kalau ditanya lagi begitu, yang tadinya bilang belum tahu, itu kemudian sebagian bisa menjawab. Ya, undecided-nya menurun. Sebenarnya sih ini. Gitu kan. Gitu. Undecided-nya menurun. Kayak abang aja kan. Ada cewek, abang tembak, dia bilang, belum tahu. Ya gimana lah kalau misalnya. Kalau kita mundur ya nggak jadi. Ya kan? Oh iya bang, hilangnya. Walaupun bisa juga tetap nolak. Itu namanya probing ya. Probing. Oh, oke. Nah, lembaga-lembaga survei ini ada yang setuju dengan probing, ada juga yang mungkin nggak setuju dengan probing. Nggak boleh. Itu kan pokoknya kita nanya sekali sudah cukup. Menurut saya dua-duanya benar. Benar, ya. Hasilnya akhirnya kembali kepada pilihan pertimbangan masing-masing lembaga. Tapi yang menarik juga sebetulnya adalah kalau bicara pola atau pattern, dan saya biasanya melihat pola, sebetulnya survei Kompas ini tidak berbeda dengan indikator dan yang lain-lain. Tidak bedanya tuh di mana secara pola. Pertama, Prabowo Gibran tuh menguat. Ya. Kedua, Ganjar Mahfud menurun drastis. Betul. Ya, bencana berhubungan tadi itu. Betul. Terbukti. Kemudian Anies relatif stabil. Ya. Bahkan yang menarik di Kompas itu kan Anies sudah di atas Ganjar kan? Iya, gitu. sedikit Anies ya. Sudah di atas Ganjar. Nah, survei ini juga sebetulnya kalau menurut saya memang menjadi suatu pukulan bagi mereka-mereka yang menolak survei-survei yang sebelumnya. Ya, tadi indikator, lembaga survei. Iya. Maupun survei pada bulan November. Oh, gitu. Iya. Mereka kan pada November kan nggak ada survei Kompas. Betul, Agustus saja. Nah, mereka kan waktu itu mengatakan, sebelum survei Kompas ini muncul, mereka mengatakan, kita tunggu survei Kompas. Gitu kan. Harapannya di survei Kompas itu, Ganjarnya mungkin menang. Iya. Atau kalaupun misalnya kalah. Sebentar, ya karena tipis. Agustus itu memang dia menang. Ganjar udah di atas dari. Iya. Agustus. Itu masalahnya. Jadi karena melihat Agustus, lalu berasumsi bahwa tunggu. Ini nggak benar kan gitu. Betul. Nah, itu pukulan pertama adalah ternyata itu menguatkan hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain. Dan itu bertentangan dengan asumsi atau barangkali harapan mereka ini gitu. Nah, yang kedua sebetulnya menurut saya yang juga menjadi pukulan adalah sesungguhnya survei Kompas itu jauh lebih telak keunggulan Prabowo Gibran dibandingkan dengan lembaga survei yang lain, indikator CS. Kenapa? Nah, jadi gini Bang, kalau kita mau bikin apple to apple survei Kompas ini dengan indikator, maka yang 28% itu kita jadikan 5% juga di survei. Ya, supaya sama ya. Supaya sama. Apple to apple. Ya. Nah, karena kita ambil 5, maka berarti 28 kan sisa 23. 23. Nah, 23 ini kita distribusikan secara kurva normal. Ya, kurva normal ya, bukan distribusi normal. Distribusi normal. Iya. Nah, yang dimaksud distribusi normal itu sesungguhnya adalah distribusi secara proporsional. Ya, yang besar dapat besar. Yang kecil dapat kecil. Harus pakai matematika. Oh. Ya, pakai matematika supaya juga. Jangan cuma pendekatan norma atau jangan cuma pendekatan budaya. Iya. Karena kalau enggak nanti subjektif banget. Iya. Nggak ada pegangan, kalau nggak pakai norma. Kan begini, pemenang pemilu itu kan ditentukan sama angka. Masa Anda menentukan pakai norma? kan akhirnya kan ujungnya kan berapa persen dapat kan? Gitu loh. Masa Anda pendekatannya subjektif mulu, kualitatif semua, nggak bisa. Gitu loh. Terusin, 23 itu gimana? Kalau 23 itu didistribusikan secara proporsional, saya udah hitung. Maka angkanya Prabowo Gibran itu 52%. Loh? Iya, malah lebih tinggi lagi. Berarti inline dengan semua survei-survei yang lain dong? Bukan cuma inline. Dia menaik. Bahkan udah 50% ke 1. Iya. Udah satu putaran, Bang. Padahal masih Desember. Iya. 52 Prabowo Gibran, Anies Muhaimin sekitar Apakah 20. Jangan-jangan karena itu harinya Kompas? Tapi nggak tahu juga.
Ini logika Ganjar yang Mahfud iya. 18 atau 19%. Artinya apa? Artinya apa? Survei yang diharapkan akan berbeda dengan indikator dan kawan-kawan. Justru hasilnya lebih berat lagi tuh. Jadi Jarak dua antara kali kepukul ya, dua kali iya, kepukul. kepukul dua kali. Pertama beda dengan harapan, yang kedua Iya. malah hasilnya lebih telak Iya, lagi iya, gitu loh. iya. Jadi kalau bicara hasil survei Kompas. Kompas itu sesungguhnya ya justru menguatkan tesis-tesis yang saya sudah sampaikan dari beberapa kali saya datang di sini maupun di tempat yang lain gitu. Bang. Jadi kalau harapan saya lebih bagus Kompas, maaf ya. Mungkin bikin lagi satu kali lagi, 1 bulan lagi ya. dugaan saya Kompas itu akan melakukan survei mungkin pada akhir Januari, Iya, iya. awal iya. Februari. Iya, iya, Jadi sebagai semacam katakanlah prediksi Iya. atau survei mendekati dengan coblosan. Yang lebih precise. Yang lebih mendekati dengan coblosan, Ya, ya, diasumsikan nanti nggak ada lagi perubahan yang besar gitu ya. Berarti yang decided-nya juga udah Harusnya begitu. Walaupun belajar dari pengalaman ini, jangan-jangan di Kompas nanti naik lagi. Nggak apa-apa. Ya. Dengan logika yang sekarang ini kan Bisa kita sebetulnya. udah jelas dia di atas 50. Ya, yang jelas kalau dibandingkan dengan beberapa lembaga yang lain, ya misalnya indikator, Ya. LSI, lembaga, SIDNIJA, kemudian Poltreking. ada Populi, ada poltreking segala macam. Jaya di Hanan. Sebetulnya kan memang anomali Kompas ini undecided-nya. Karena teman-teman yang lain itu kan undecided-nya tinggal 5%, Ya, 7%, 7%. 10%. Iya, betul-betul. 8%. Gitu Bang. Tinggi, Nah ya. kalau saya kan, kalau orang kuantitatif ya Bang ya, pasti ngelihat yang mayoritas kan. Orang kuantitatif itu enak Bang. Kenapa? Ya dia kan tinggal lihat angka-angka Iya, saja. iya, gitu. iya, Dia iya. nggak bingung-bingung, dia nggak ambigu. Angka yang bicara kok. Iya, iya, betul. Angka yang bicara. Saya kan ngomong semua kan didasarkan kepada angka gitu. Iya, Jadi kita nggak ada perdebatan-perdebatan lagi gitu loh. Kalau kita pakai angka ini pertandingan menjadi mudah. Iya. Ya ibarat pertandingan sepak bola, skornya berapa? Iya, iya. 2-3, 3-1, 1-0. Ketahuan siapa yang menang gitu. Tapi loh, Bang. hasil Litbang Kompas membuat menjadi ada drama perasaan. Iya kan? Iya. Karena ada yang terpukul, tapi ada juga yang jangan-jangan nanti ada kejutan. Ada kejutan. Nah, Iya. memang bagi yang surveinya masih kalah di sana, mereka bukan lihat angka 39-nya Prabowo Gibran. Mereka bukan melihat tren suara yang memang menguat kepada Prabowo Gibran dan menurun kepada Ganjar Mahfud, tapi mereka fokusnya kepada angka undecided-nya itu. Ya, itu dia. Mereka punya harapan lagi bahwa Undecided-nya itu ke mereka. itu dia. Itu berbahaya. Ya, ini ceritanya akan berbeda. Itu berbahaya Di tuh. ujung akan lain, karena nanti 28 itu akan ke kita. Ke kita ditambah, Loh, ya. Padahal kalau bicara hukum alam, Iya. ya bicara distribusi Normal, ya. Sesungguhnya yang 28 tadi tracknya lebih kepada yang besar lagi. Karena gitu loh. yang besar itu Prabowo Gibran. Lah ya iyalah, kan? ya ini kan yang besar ini kan tentu daya tariknya lebih Ya, besar ya. dibandingkan Ya, kayak magnet. dengan yang kecil gitu loh Bang. Di mana-mana itu ya apa namanya planet itu berputar di sekitar matahari, bukan matahari berputar di sekitar planet. Iya. Gitu aja Bang. Iya. Hukum alam aja gitu loh. Iya. Ya kecuali kalau Anda masih apa namanya menganut teori zaman pertengahan kan begitu bahwa matahari mengitari bumi gitu. Berhenti diskusi kita kan gitu loh. Tapi kalau Anda sama-sama menganut teori heliosentris bahwa yang kecil memutar yang besar, maka Anda harusnya secara logika akan memahami dan menerima apa yang disampaikan di sini. Iya. Memang semua yang saya lihat pengamat bertanyakan itu 28 ini akan kemana gitu kan? Berharap Bang. ya. Pengalaman saya kan karena saya udah bertahun-tahun, udah 20 tahun di bidang ini. Riset. Ya sudah lihat ribuan data, udah biasa lihat tren. Ya kalaupun mau dibikin spesifik, kalau bicara Pilpres saya udah 4 kali dari Pilpres pertama, saya udah biasa lihat data kok. Iya. Tahun 2003 itu ketika kita misalnya surveinya bulan Agustus 2003 ya, survei pertama kali Pilpres waktu itu. Ya, walaupun SBY itu nomor 2, Bu Mega nomor 1, tapi saya bisa proyeksikan bahwa ke depan SBY itu akan mengungguli Megawati dengan syarat tingkat pengenalan SBY itu lebih tinggi daripada Megawati. Iya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena kesukaan kepada SBY lebih tinggi daripada Megawati gitu loh. Sehingga kemudian ya begitu berjalan seiring waktu tingkat pengenalan SBY makin
meningkat, terjadilah apa yang saya proyeksikan, bahwa SBY akan lebih unggul daripada Megawati. Itu juga yang Anda katakan pada sesi ketiga kita kemarin, bahwa Abang tingkat tingkat kesukaan. Dari satu data aja saya sudah bisa prediksi. Apalagi kalau datanya udah banyak kayak begini, Bang. Makin kokoh dia, Bang. Betul. Makin kokoh dia. Jadi artinya itu kan pengalaman yang membuat itu kan. Iya. Anda mengatakan waktu ketiga kemarin bahwa kedua atau ketiga, Bang? Kedua. Dia bilang bahwa tingkat kesukaan terhadap Prabowo itu terlihat, paling tinggi. Jadi inilah alasan Bung Kodari untuk mengatakan ini akan menguat, semakin menguat karena itu permanen akan sifatnya. Menang sih, Bang. Akan menang. Akan menang. Akan menang. Tapi saya pun juga, walaupun punya teori, kan saya istilahnya tetap membuka ruang kepada ada teori yang lain gitu, Bang. Saya punya teori bahwa Gibran itu akan membawa suara yang besar kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, dan justru akan membuat Prabowo makin kuat. Gitu. Dan terbukti. Tetapi saya tidak menafikan juga bahwa ada teori yang lain yang mengatakan bahwa Gibran itu bisa jadi liability dan membuat suara Prabowo turun. Nah, tesis saya ini kan akhirnya diuji oleh perjalanan waktu. Dan saya bisa katakan bahwa per hari ini sampai dengan hari ini, sejauh ini yang benar itu teori-teorinya Mr. Q kan gitu. Gitu, Bang. Itu kelebihan Anda. Iya loh. Makanya saya juga berani challenge ini, Mas Ep. Kemarin saya di podcast, kan ditanya tuh. Itu Mas Ep bilang bahwa Pak Jokowi, Prabowo Gibran bisa dikalahkan. Karena data surveinya belum sampai 40%. Ya saya jawab aja, Mas Ep itu kalau lihat satu survei saja atau lihat tren. Anda nggak bisa ngomong proyeksi itu berdasarkan satu survei saja, tapi berdasarkan tren. Iya kan? Saya bilang kalau bicara tren, maka Prabowo Gibran itu terus meningkat. Dan kalau tren ini terus berjalan, terus berlangsung, maka angka 50% itu sesuatu yang sangat mungkin gitu loh. Jadi ya Mas Ef kan bilang, saya mau menghimbau atau menggerakkan masyarakat untuk mengalahkan Jokowi gitu ya, dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran gitu. Saya balik men-challenge Mas Ef di sini, ya kan? Saya akan membuat gerakan untuk memenangkan Jokowi. Iya kan, Bang? Beliau bikin gerakan, saya juga bikin gerakan. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Iya, lihat terjadi. Ya, beliau tidak mau Jokowi menang, yang direpresentasikan oleh kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, lepas dari satu putaran atau dua putaran. Saya mengatakan, saya akan memenangkan Jokowi. Garis miring Prabowo Gibran. Dan potensi satu putaran. Iya. Dia kan nggak bilang satu putaran, dua putaran. Pokoknya nanti yang akan terpilih 2024 adalah Prabowo Gibran. Saya challenge juga dengan beliau, kalau ada yang menghubungkan, ya kita taruhan mobil. Mobil Alphard. Biar rame juga nih, Bang. Iya. Jadi nggak boleh salah ngomong lagi. Iya, tapi gini deh. Saya mobil Alphardnya sudah ada 2. Ngapain lagi Alphard? Taruhan seharga mobil Alphard. Seharga mobil Alphard varian tertinggi. Mas Ef kalau terima tantangan saya ini, ya silakan hubungi Bang Panangian. Biar yang jadi juri saksinya Bang Panangian gitu loh. Siap. Bersedia, Bang? Bersedia dong. Sebagai teman. Iya, jadi Mas Ef di forum itu kan mengatakan saya akan melakukan gerakan menggagalkan Pak Jokowi. Saya pada forum ini ya, dan pada forum-forum yang mengatakan Mr. Ki akan mengatakan bahwa akan memenangkan Jokowi. Iya, kita lihat nanti siapa menang. Nanti taruhannya kita taruh di Bang Panangian. Kita bikin notariat. Iya. Jangan taruhan lah, hadiah. Iya. Saya bilang yang akan menang 2024 itu adalah Prabowo Gibran. Entah satu putaran, entah 2 putaran. Tapi Anda dengan angka Kompas, tadi Anda analisa 23 itu akan terdistribusi secara normal. Angka Prabowo Gibran itu udah di atas 50 kan? 50. Sementara kan pemilihan itu kan 50 plus 1 kan? Iya, padahal masih ada waktu nih. Iya. Ya gini, kalau saya sih konservatif aja lah ya. Kan begini, di antara beberapa survei ini ya, saya lihat pola umumnya itu kan Prabowo Gibran itu kan masih sekitar angka 45, 46 kan? Iya, yang ada. Ya, terus undecided-nya itu kan angkanya berapa? Mungkin 5%, 5,7%, 7%, 8% paling tinggi. Nah, balik lagi kalau bicara indikator Bang ya, bicara indikator, dengan undecided-nya 5%, betul. Dan survei Prabowo Gibran itu 45,8, maka kalau tidak ada undecided lagi,
maka angkanya pada hari ini menurut saya masih sekitar 48. Oh. Kenapa? 5% itu kalau distribusi Normal ya, dia dapat 3 lah. dapat 3, Ya. maka 49 tambah 45 tambah 45,8. Oh ya, oke. Kita Ya. pendekatan ke pembulatan ke bawah, Oh, dan iya. pembulatan ke atas, Bang. Iya, Bang. Pembulatan Ya udah jadi 48. Saya ini sebetulnya Konservatif. walaupun sikapnya optimis, secara matematika saya konservatif, Bang. Ya, udah. Yang optimis dari saya ini adalah sikap. Ya. Etos. Oh, ya. Tapi kalau rasio saya rasionya konservatif. lebih bagus, lebih Iya, aman. lebih aman. Dan fighting spiritnya, berjuangnya harus lebih keras. Oh iya. 48, Bang. 48. Terus kemudian balik lagi kalau ini kontras dengan Kompas. Kompas itu kalau undecided-nya dibikin 0, 28 jadi. Prabowo Gibran itu 55, Bang. Makanya saya yakin lawan Mas Ep ini saya akan menang. Iya. Kenapa? Angka yang saya punya itu jauh lebih optimis dibandingkan dengan Mas Ep gitu loh. Ya memang mungkin perbedaan saya dengan Mas Ep kan balik lagi. Kan Mas Ep bilang di bawah 40%. Walaupun saya nggak tahu 40%, di bawah 40%. Berapa? Bisa 39 kan? Iya. Kalau 39 kan berarti angkanya Kompas kan? Iya, betul. Loh, kalau angkanya Kompas berarti kan sebetulnya kalau kita buat proyeksi kayak tadi kan prospek satu putaran juga besar. Ya, 50 lebih kan, 52 kan. Iya, jadi saya ngelihat potensi katakanlah sisa 3% ya. Tadi kan 48 Bang ya. Kalau mau tembus 50% plus 1 kan berarti kurang 3% kan? Ya. Nah, 3% ini yang harus didorong gitu. Iya. Nah, cara mendorongnya bagaimana? Ini gerakan saya, Mas Ef. Saya akan bikin gerakan sekali putaran. Disingkat GSP. Enggak, yang luar biasa bagi Iya. saya, Anda kan seorang independen. Iya, Bung Mr. K itu seorang independen. Iya. Pejabat pun nggak mau, Iya. tapi berteman sama pejabat, cuma itu doang. Iya. Caleg pun nggak mau. Saya bukan orang partai. Iya, Anda bukan Tapi orang saya kan partai. aktivis, Bang. Oh, Saya iya, aktivis. iya. Ya. Abang kan pengusaha aktivis. Iya, Kalau iya. saya peneliti aktivis. Iya. Jadi saya aktif. Mas Ef kan juga aktivis juga kan? Ya. Aktivis juga kan? Dengan Ya. mengatakan saya mau membuat gerakan. Saya sudah tobat dari Pak Jokowi. Ini saya harus kalahkan gitu. Ya, Kan ya. aktivis juga. Jadi Emang, ini memang, aktivis memang. lawan aktivis, Bang. Iya. Nah, izinkan Bang. Boleh nih Bang ya. Saya Boleh. ngomong mengenai gerakan sekali putaran. Nah, jadi gini Bang. Orang kan sudah memilih Prabowo Gibran dengan alasan yang sudah ada. Iya. Milih Prabowo karena tegas, Ya. karena berwibawa. Iya. Milih Gibran karena muda, Ya. anak Pak Jokowi, Ya. ya kan? Dan seterusnya. Ada program macam-macam, Ya. termasuk misalnya yang paling konkret adalah makan siang Makan gratis, susu gratis bagi anak gratis, sekolah, Ya. bagi ibu-ibu hamil. Ya. Gitu. Nah, 3% ini saya mau tambahkan lagi satu alasan Apa? untuk menarik pemilih, khususnya yang sekarang masih di Ganjar Mahfud. Loh ya, kenapa Ganjar Mahfud? Karena ini kan kolam suaranya sama dengan Bejana berhubungan. Prabowo. Bejana berhubungan. Saya kan nggak perlu ngambil dari bejana yang orang yang jauh. Yang sendiri. Saya tinggal geser aja dikit kan gitu kan. Ini fisika ini Bang. Iya. Ini fisika ini Bang. Ini fisika. Jadi ini Luar kenapa penting dan mungkin? Karena saya cuma geser sedikit Iya, aja. iya. Ini bejananya udah gede. Iya, Kalau iya. mau gedekan bejana itu berat. Iya, Tapi iya. kalau cuma Menggeser, geser, ya. itu gampang gitu. Jadi argumentasi gerakan sekali putaran itu pertama ya. Ini pendukung Gama ya, Ganjar Mahfud ya. Marilah dukung Prabowo Gibran dengan alasan satu, lebih hemat. Jadi APBN anggaran Pilpres putaran kedua pada bulan Juni 17 triliun. Ya. Nah, daripada dikeluarin buat Pilpres putaran kedua, lebih baik program bantuan masyarakat, Iya. ya kan? Lebih baik buat program makan gratis anak sekolah. Lebih baik minum susu gratis anak sekolah. Gitu, Bang. Iya. Nah, rakyat yang dapat manfaatnya nanti. Iya. Jadi alasan pertama, hemat biaya. Ya. Yang alasan yang kedua, hemat waktu, Bang. Pada bulan Februari, kalau Ganjar Mahfud milih Prabowo Gibran, ya kan? Anda ini kan sebetulnya milih Ganjar Mahfud karena kan suka dengan Pak Jokowi kan? Iya. Nah, sebetulnya kan beda-beda tipis saja kalau milih Prabowo Gibran kan gitu kan. Malah dapat bonus. Iya. Ya, ada kepastian politik lebih cepat. Ketimbang nunggu bulan Juni, Februari udah ketahuan hasilnya. Pengusaha langsung ekspansi. Pengusaha langsung ekspansi, ekonomi langsung bergerak. Termasuk Anda. Iya. Yang suka trading saham kayak saya. Iya. Cepet naiknya ini. Iya. 7.200. Iya, kalau enggak kita nunggu nanti sampai bulan Juni. Iya. Kapan ini? Mana saham emiten yang bergerakan gitu kan? Iya. Ini kan ada prediksi bahwa 2024 ya HSG kita kan bisa tembus 8.000 kan? Iya. 78. Saya yakin 8.000 itu lebih dimungkinkan tembus kalau Pilpresnya selesai bulan Februari. Iya, memang sih. Biasanya gitu. Kalau Juni baru ketahuan hasilnya. Iya.
ya mungkin sulit mencapai angka 8%. Jadi para traders di seluruh Indonesia dukunglah gerakan sekali putaran. Karena ini memungkinkan Anda untuk lebih trading ini gitu. Nah, yang ketiga, Bang, akan lebih damai. Kenapa? Karena potensi polarisasi itu paling besar sesungguhnya adalah ketika konstelasinya cuma 2 orang saja. Pernah saya sampaikan di sini juga. Pernah. Bahwa sekarang ini sentimen agama segala macam dan seterusnya itu tidak begitu nongol karena calonnya masih 3. Tetapi begitu calonnya tinggal 2, pasti muncul. Apalagi kalau nanti di putaran kedua yang berhadapan adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin gitu loh. Kenapa? Karena pasti Mas Anies nanti akan dikonstruksi sebagai calon Islam dan Pak Prabowo dikonstruksi sebagai calon Kristen. Iya. Pak Jokowi yang bukan Kristen bisa dikonstruksi calon Kristen, apalagi Pak Prabowo yang ibunya Kristen, adiknya Kristen, kakaknya Katolik. Gitu loh. Nah, nanti kita akan mengalami lagi seperti 2019, bahkan akan lebih parah lagi. Nah, kembali kepada pendukung Ganjar Mahfud. Sekarang ini daripada Prabowo berhadapan dengan Anies di putaran kedua, lebih baik Anda memastikan bahwa Prabowo Gibran menang sekali putaran. Gitu. Agar suara Anda nggak sia-sia. Agar hidup Anda lebih damai. Gitu, Bang. Itu argumentasi saya untuk gerakan sekali putaran melawan EF Saifullah Fatah. M. Kodari lawan EF Saifullah Fatah. Gitu. Nah, teori siapa yang benar, kita buktikan aja. Waktu yang membuktikan. Waktu yang akan membuktikan. Ya. Jadi kita ini kan sama-sama peneliti, sama-sama aktivis nih, Bang. Kita semua langkahnya didasarkan kepada data sebagai peneliti kan. Nah, kita punya gerakan apa? Itu adalah kita sebagai aktivis. Iya. Masing-masing kan punya sikap politik nih kan. Kita tanding aja. Iya. Luar biasa. Secara teori kita berdebat. Luar biasa. Ya, lawan berdebat itu kawan berpikir. Sesama aktivis kita sama-sama anak bangsa punya niat baik bagi bangsa dan negara, tetapi mungkin cara kita berbeda-beda. Kepala tetap dingin. Harus. Kalau dengan Mas Ep, saya yakin kepala tetap dingin. Walaupun kemarin saya dengar pidatonya di Bandung itu udah agak emosi-emosi juga. Gitu. Dan itu mengejutkan. Karena Mas Ep ini biasanya selalu tenang, selalu cool gitu. Tetapi sekarang ada emosi-emosinya juga gitu. Kalau Kodari ada emosi-emosinya, ada ekspresi-ekspresinya, ketawanya gimana gitu. Memang dari dulu ekspresif, iya kan gitu. Emang gaya Kodari begitu. Begitu, Bang. Iya, Bang. Nah, ini menarik ini Mas Ep ini ya. Jadi silahkan ini disebarkan ide gagasan ini. Saya sekali lagi menantang Mas Ep. Nah, oke, baik. Bagi yang setuju dengan gerakan sekali putaran alias GSP, silahkan menghubungi nomor GSP 08111 924131. Saya ulangi, 08111 924131. Nanti ditayangkan di siaran ini supaya nanti bisa dihubungi. Bagi mereka-mereka ya relawan Prabowo Gibran, relawan Pak Jokowi di seluruh Indonesia, hubungi nomor itu. Dan kalau boleh saran nih sama teman-teman relawan Prabowo Gibran, tolong sekarang bagi 2 atau bagi 2:1 yang sepertiga bantu gerakan sekali putaran. Iya dong. Bantu gerakan sekali putaran gitu. Kenapa? Karena biarlah yang 2/3 ini bicara mengenai kampanye program kerja, kampanye mengenai gemoy, segala macam, kampanye mengenai kelebihan track record Pak Prabowo, Mas Gibran gitu. Tetapi sepertiga lagi menurut saya sudah mulai bekerja kepada judul atau kepada argumentasi yang berbeda. Jadi ada 2 argumentasi kan? Betul. Argumentasi memilih, argumentasi sekali putaran. Gitu, Nah, memang pandangan Anda mengenai satu putaran dengan 3 alasan tadi yang sangat fundamental, memang sangat rasional. Karena ada survei juga yang dilakukan oleh salah satu lembaga mengatakan disuruh pilih lebih baik mana satu putaran atau semua orang mengatakan satu putaran. Alasannya apa? Berapa persen, Bang? 75, sekian. Mantap. Ya, menang. Karena dia mengatakan anak-anak muda mengatakan anak muda mengatakan pada waktu pemilih itu mengatakan memang menghabiskan anggaran. Terus bosan dengan orang-orang yang berselisih paham, tapi nggak fundamental. Orang tua bilang mereka pragmatis, mereka bilang bukan. Kami ini ingin melanjutkan apa yang ada sekarang. Gitu. Jadi pertama saya
nggak tahu dan nggak ada hubungannya dengan survei itu, Bang. Iya, Ternyata iya. teman-teman kan melakukan penelitian. Iya, iya. Nah, berarti apa yang saya pikirkan itu menemukan pondasinya pada Betul, opini itu publik. maksud saya. Apa yang kita pikirkan, teori kita itu kadang sama, kadang beda dengan Iya, populasi, iya, dengan iya. publik, dengan opini publik. Iya, iya, Nah, pada hari ini saya makin yakin dengan gerakan sekali putaran atau GSP ini, karena ternyata masyarakat juga mayoritas. Iya, punya saya pemikiran wawancara yang dia di sama. sini, Kang Usep, dia bilang begitu, dijelaskan. Terus saya bilang, loh, berarti secara tidak disengaja opini publik yang Anda capture ini menguntungkan yang paling siap jadi satu putaran. Hehe, ketawa dia. Emang ya, secara tidak langsung iya kata dia, Iya, diuntungkan. Loh, Bang, saya terus terang berani atau bisa ngomong gerakan sekali putaran ini karena datanya itu menunjukkan potensi itu. Datanya mendukung itu, Bang. Anda berdasarkan Sebetulnya data lah. begini, Iya, iya, kan iya. begini, Bang. Sebetulnya yang ngomong gerakan sekali putaran atau pilpres satu putaran, ini bukan cuma Prabowo Gibran, Iya, yang iya. lain juga gitu. Ya, Bu oh Mega, iya. waktu pengarang kepada relawan Iya, itu, iya, yang iya, ada iya. kata Neo Orde Iya, Baru iya. segala Betul, macam, betul. itu juga mengatakan sekali putaran, sekali Iya, putaran. iya. Ya timnya Anies Mohaimin juga mengatakan Juga, sekali iya, putaran. betul. Tetapi apakah rasional ya? Iya, iya, Anda iya. mengatakan sekali putaran, kalau survei Anda di Kompas itu 15%, Iya, jauh amat ke 50% gitu loh. Jaraknya kan 35. Apa mungkin dalam waktu 2 bulan Anda ngejar dari 15 Iya. jadi 50% plus 1? Iya. Walaupun waktu diucapkan itu mungkin masih 25. Nah, sekarang kalau ya selisihnya tinggal 10%, Iya, atau iya. bahkan seperti saya hitung tadi, Iya. udah 50% sesungguhnya. 52. Iya, 52. Lalu saya ngomong gerakan sekali putaran. Lo udah sama putaran. Apa saya nggak cerdas kan gitu kan? Anda sangat hati-hati. Loh, Bang. Iya, Bang. Iya. Saya bilang di kemarin itu, Mas Saep ini masa lihat data cuma sekali saja, nggak lihat track. Iya. Makanya saya bilang Mas Saep ini nggak pernah trading saham, Bang. Iya. Kita kalau trading saham kan kita lihat kan sahamnya mana yang naik, ya kan? Itu yang potensi cuan kan? Ya, terus trennya, mana kita yang lihat trennya. turun, kita buru-buru exit. Iya, kan gitu betul. kan, Bang? Iya, betul, kan? betul. Jadi ada batasan atas, ada batasan bawah Iya, gitu kan. iya. Jadi kita harus melihat itu, nggak pernah Iya. trading saham, Bang. Kalau orang survei, biar peneliti, ya Bang, Harus- biasa ngelihat hasil survei pemilu segala macam dan seterusnya, tapi juga trading, Bang. Kuat, Bang, sense-nya terhadap Iya, trend itu kuat. sense. Ya. Kuat, Bang. Sense terhadap trend. Iya. Gitu. Iya, Istilahnya iya. gini nih, pastian ini, barang jadi ini, kira-kira Iya, begitu. iya. Gitu, Bang. Iya. Jadi yang saya lihat memang pandangan Anda satu putaran itu didukung oleh survei terhadap masyarakat yang Iya. lebih ingin satu putaran. Iya. Bukan karena dia ingin memilih seseorang, bukan. Iya. Hanya ingin supaya lebih cepat proses dari pemilihan presiden ini. Itu aja. Iya. Ya, jadi bahwa diuntungkan satu pihak, Iya. itu ya hokinya lah. Ya, itulah yang namanya momentum itu, Bang. Ya. Momentumnya lagi ada pada 02. Ya. Jadi karena momentumnya ada di sana, saya dorong dikit aja tadi. Ya, betul. Gitu. Kan balik lagi, Bang. Ini kan cuma geser aja bejana berhubungan, Bang. Iya, Gitu. iya. Kita kalau bikin bejana baru susah. Ini kita geser aja dikit gitu. Iya, Yang iya. menarik juga kan gini, di acara di Bandung itu, Mas, saya mengatakan, saya ada data 32 provinsi. Masing-masing provinsi survei sendiri-sendiri 1.200. Jangan dibandingkan dengan survei yang lain, yang 1.200 nasional. Oh, salah. Kenapa? Salah. Kenapa? Karena untuk dapat peta secara nasional itu, ngapain 40.000 responden? Oh. 1.200 aja udah terbukti berkali-kali kok. Iya. Saya ini balik lagi, Bang, generasi awal, Bang. Survei berhadapan dengan ujian pilpres langsung gitu loh. Iya. Jadi 1.200 margin over 3%. Sudah cukup. Sudah cukup. Kata kuncinya itu bukan di jumlah responden, Bang. Iya. Kata kuncinya itu adalah di metodologi. Ya. Bagaimana metodologi Anda, Ya. implementasi metodologi itu bisa mengambil sampel yang representatif terhadap populasi. Iya, seperti orang dokter untuk mengecek darah. Iya. Hanya segini aja darahnya. Iya. Dari berapa liter darah. Makasih, Bang. Udah dibilang ini, ini Gini, mengandung Bang. ini kata dia. Kan gini, Bang. Kolesterol. Kalau pakai logika itu, standar di laboratorium itu ngambil darah kita kan ada. Nggak tahu Ada. berapa, mungkin 1 mili, 2 mili gitu. Iya. Lalu Mas EF ini ngotot bahwa kalau ini mau akurat, Ditarik darah semua. kita ambil darahnya itu 1 ember gitu loh. Ini yang 1 ember ini lebih baik daripada yang ada 2. La haula wala quwata illa billah. Udah mati Logika dia. sesat itu. Aduh. Sesat itu, Bang. Jadi Mas Ep itu bilang harus 1 ember. Iya. Ngapain gitu? Seperti kuah, kalau asinnya kan diukur cuma segini doang. Nah. Dong, apa ibu-ibu? Ini udah tambah garam.
Kalau pakai logika itu, ibu-ibu ini kalau ikut resepnya Mas EF, Minum. itu kalau nyicip itu nggak cukup seujungnya. Harus 1 mangkok. Gitu. Nggak kebagian suami sama anak, Iya, Bang. iya. Gitu. Gitu, Aduh, Bang. iya. Jadi justru sebetulnya kalau kita bicara teknis lapangan, Iya. makin banyak responden Anda, errornya makin gede loh. Karena yang namanya riset itu, survei itu ada 2 jenis error. Oh. Pertama itu metode statistical error, methodological error. Nah, Iya. itu bisa dihitung tuh yang 3% segala macam. Tapi ada juga yang namanya human error. Iya. Gitu, Bang. Jadi, waduh, mohon maaf nih saya jadi bertanya nih, Mas Ep ini ngerti survei nggak? Mudah-mudahan dia nggak ngerti, sehingga analisanya didasarkan pada data yang salah. Ya. Dan Anda menang 1 Alphard. Ya, 1 Alphard, seharga 1 Alphard ya. Saya terima tunai ya. Seharga. Saya terima tunai ya, nggak jadi nggak jadi Alphard. Pokoknya gini, seharga 1 Alphard, ya kan? Gitu nanti dicek harga Alphard terbaru berapa. Iya. Yang paling mahal ya, yang paling Iya. mahal, Bang. Kalau diterima hubungin Bang Panangnya. Iya, siap. Gitu. Ya, hubungi admin aja kan ada admin. Ada. Gampang gitu. Gitu, Bang. Nah, sekarang gini, kalau melihat debat kemarin, ada nggak efek terhadap elektabilitas? Nah, kalau saya ya, ketimbang bicara matematika efek, sebetulnya mau mengatakan begini, balik lagi kepada teori struktur suara. Struktur, ya. Sebetulnya pemilih kita itu terbagi kepada 2 kelompok besar. Ya. Yang puas kepada Pak Jokowi, yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Ya. Yang puas pada Pak Jokowi katakanlah sekarang angkanya 76%. Betul. Yang tidak puas angkanya 24%. Gitu. Nah, mereka ini masing-masing sudah punya pilihan. Oh. Nah, karena itulah kemudian ketika Pak Prabowo di dalam acara debat itu melanjutkan Pak Jokowi, dan menurut saya positioning yang diambil Pak Prabowo itu justru makin jelas. Jadi acara debat itu meneguhkan posisi masing-masing. Iya. Prabowo menegaskan posisinya, Ya. Anies menegaskan posisinya. Ya. Yang nggak jelas namanya Ganjar. Ambigu. Kenapa? Ada nyerangnya, ada dukungnya. Nggak jelas itu. Kalau kita bicara masyarakat kita, balik lagi nih Bang, ini ilmu kedua nih kalau dalam politik nih elektoral nih. Masyarakat kita itu seperti piramida, elitnya dikit, kelas menengah sedikit, mayoritas ke bawah itu menengah ke bawah. Iya. Yang menengah ke bawah ini maunya gampang aja atau ngeliat gampang aja. Lu melanjutkan atau lu perubahan. Gitu aja. Gitu aja. Yang nggak jelas, nggak kebagian suara. Yang nggak puas dengan Jokowi, ngelihat Ganjar, lu ini perubahan atau keberlanjutan? Kalau lu perubahan, kenapa ada melanjutkan apa IKN segala macam kan? Iya. Nggak jelas lu. Gua Anies aja, jelas. Gitu. Yang mau melanjutkan, lihat Mas Ganjar. Lu ini mau melanjutkan atau perubahan? Mau melanjutkan Pak Jokowi, tapi kok nyerang-nyerang? Gua nggak mau Ganjar. Gua Prabowo aja. Gitu ya. Nah, itulah yang menjelaskan situasi kenapa Mas Ganjar itu terus Drop. turun, drop terus gitu, Pak. Iya. Kenapa? Identitasnya itu ambigu. Ambigu ya. Ya, crisis of identity. Krisisnya identitasnya nggak jelas. Iya. Pemilu itu, Bang, mohon maaf, Bang. Untuk kalau mau disederhanakan, itu sama dengan kita milih Aqua. Bukan Aqua. Kita milih air mineral. Ada merek Aqua, ada merek Ades, ada merek apalagi kan. Gitu loh. Anda harus punya diferensiasi gitu loh. Ya, sama-sama air kan? Iya. Sama-sama air minum, air putih kan begitu kan. Tetapi kenapa pilih Aqua, kenapa pilih Ades, kenapa pilih apa gitu. Itu kan karena ada karakter. Ada karakter di situ. Yang khas ya. Iya, Abang bayangkan air mineral produk begitu banyak. Saya cuma sebut 2 loh, Bang. Iya. Ya sama juga. Ya. Pada hari ini kalau bicara Pilpres ada 3. Yang ada di kepala orang itu cuma 2. Prabowo sama Amin. Aduh, iya, Bang. berbahaya. Ya kan? Sekarang ilustrasi saya masuk akal nggak? Tanya aja dengan ahli marketing. Tanya aja dengan ahli marketing. Abang harus undang juga ahli marketing yang biasa menganalisa consumer produk, disuruh membaca peta pertarungan capres pada hari ini. Menurut saya menarik. Dia akan lihat brandingnya apa Prabowo, brandingnya Ganjar apa. Jangan ahli politik semua yang diundang, Bang. Supaya ada variasi, Abang undang ahli marketing, ahli branding, gitu. Yang biasa nanganin produk-produk konsumer kayak sabun, kayak permen, kayak ada apa gitu. Diundang aja, Bang. Saya undang. Pasti dia akan melihat apa namanya. Dia pakai ilmunya dia untuk melihat sekarang ini. Tanya aja siapa yang brandingnya paling kuat dan siapa yang segmennya paling besar. Iya. Dan siapa yang segmennya ambigu. Iya, saya ini cuma pengantar aja. Gitu. Oh iya, nanti bahwa saya pada hari ini Mas iya. Ganjar itu seperti makin hilang dari peredaran. Merek air mineral begitu banyak.
tetapi saya cuma kesebut 2 gitu. Dan tadi saya begitu ngomong air mineral kesebut Aqua kan, berarti mereknya yang paling strong itu adalah Aqua. Nah, pada hari ini kalau bicara Pilpres, merek yang paling kuat Prabowo Gibran gitu. Mas Ep kalah sama saya nanti. Mas Ep ini berusaha memunculkan branding yang melawan apa istilahnya penguasa pasar gitu, Bang. Branding menguasai pasar bisa sih, cuman kan nggak mudah. Silakan dengan macam-macam jurus. Kalau kopi kapal api, kalau air mineral Aqua, kalau bicara pasta gigi Pepsodent, kalau bicara apa lagi? Contohnya sabun mandi, misalnya Lux misalnya begitu, ya kan? Market leader, Bang. Penguasa pasar, Bang. Nah, sekarang ini penguasa pasar adalah Prabowo Gibran. Sampai di titik itu. Sehingga market share bagi yang lain itu kecil-kecil. Dan tren yang Anda baca menguat. Dari berbagai survei, stabil dan menguat. Karena Kompas tadi Anda buat analisa. Nah, bagi Mas Ganjar, menurut saya tantangannya pada hari ini, ya mereka ini ya mau memihak kepada yang perubahan tadi, atau mau memihak pada keberlanjutan. Itu aja. Kalau itu nggak jelas sampai dengan di akhir gitu. Kan kemarin kan awalnya nyerang. Habis itu kayak kemudian mendekat perubahan keberlanjutan. Tapi di debat kemarin kayak nyerang lagi gitu. Betul-betul krisis identitas nih kalau saya lihat, Bang. Jadi Anda ini sebetulnya mau kemana gitu loh. Anda mau kemana? Ya kalau bagi pemilih Ganjar Mahfud, saya katakan tadi, Anda kan sebenarnya pendukung Pak Jokowi kan. Daripada memilih tiket yang kalah, lebih baik ke tiket yang menang. Daripada kemudian nanti berhadapan putaran kedua Anies Muhaimin melawan Prabowo Ganjar, lebih baik suara Anda simpan kasih sama Prabowo Gibran aja, menang sekali putaran. Gitu logikanya, Bang. Jadi kita mengajak masyarakat juga untuk berpikir logis gitu. Dengan 3 alasan tadi, lebih hemat, waktunya. Lebih hemat waktunya, lebih hemat biayanya, dan lebih damai. Ya, karena riang gembira jadinya. Betul. Ya itulah kelebihan Anda sebenarnya sebagai seorang peneliti, saya lihat ya, bahwa di samping seorang yang independen, tapi juga ingin menjadi aktivis yang produktif, ya kan, yang membuat rakyat, perubahan dan rakyat akan gembira. Karena waktunya lebih pendek, pengusaha akan lebih pasti, karena kepastian lebih cepat. Ya tentu pasar modal juga akan lebih baik, ya kan, menunjukkan arahnya. Karena ditahan selama ini di bawah 7.000, sekarang udah 7.100. 7.100 itu ada juga optimisme dari brand yang tadi, saya lihat. Gitu. Ada keyakinan. Saya terima kasih, Bang, di podcast ini saya menemukan satu segmen yang sangat tepat bagi gerakan sekali putaran, yaitu para trader seluruh Indonesia. Dan yang menarik adalah para trader seluruh Indonesia ini itu sekarang kebanyakan generasi muda, Gen Z. Ada 10 juta lebih investor selama masa COVID. Betul. Orang kan banyak yang beralih pada trading, nggak bisa ngantor, daripada gabut kan gitu kan, nggak ada kerjaan, akhirnya trading gitu. Meningkat jumlahnya dari 3 juta jadi 10 juta. Jadi 10 juta. 3 kali lipat. 10 juta, Bang. Saya akan cari mereka, Bang. 10 juta itu. Kalau Abang ada datanya tolong dikasih saya. Mereka ini pasar bagi gerakan sekali putaran. Ada dukung sekali putaran. Luar biasa nih. Cuan. Gitu. Emiten yang bisa diperdagangkan makin banyak. Kan gitu kan, Bang? Betul. Kalau emiten yang berdagang sedikit kan berat juga kan gitu. Tapi kalau emiten yang bisa diperdagangkan bisa taruh sini, taruh sini. Wah, itu hidup itu perdagangan. Jadi memang ya kalau saya lihat dengan adanya 3 baca pres ini jauh lebih dinamis daripada kalau 2. Nah, kalau 2 kan langsung kelihatan tuh. Ya kan? Jadi tegang dan ada pembelahan, benar. Tapi ketika 3 dia jadi riang gembira ini. Nah, sebagai aktivis, saya juga mengatakan pada kesempatan ini, ke depan tolong elit politik, ketua-ketua partai, pimpinan MPR, pimpinan DPR yang akan datang, tolong dipikirkan amandemen konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45. Jangan lagi pemenang Pilpres itu harus 50% plus 1. Karena sebetulnya itu memaksa terjadinya polarisasi di masyarakat kita. Harusnya? Ya, cukup pemenang itu adalah simple majority. Suara yang tertinggi itu yang menang, Bang. Sekali ya? Misalnya misalnya calonnya ada 3 gitu. Ada calon yang dapat 45%. Ya kan? Kayak sekarang ini aja lah. 45 misalnya. Ada yang 20, ada yang 30 begitu. Ya 45 udah menang aja. Jadi kita tidak dipaksa atau memaksa agar kandidat ini berhadapan. Karena itu sama juga dengan memaksa masyarakat untuk berhadapan. Hantu blau itu, Bang, akan keluar. Hantu blau itu akan keluar ketika berhadapan dua-dua itu. Semua senjata akan dikeluarkan, Bang. Termasuk sentimen keagamaan dan yang lain-lain. Betul.
ayat-ayat keluar, ayat dan mayat keluar semua, Bang. Ayat dan mayat kalau sudah tinggal 2 itu Luar biasa. keluar, Ini Bang. luar biasa nih. Ayat mayat keluar, Ini Bang. aktivis AMI yang Iya. sangat modern Iya, Bang. dan visioner. Iya, Bang.